Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan Untuk medepleger. khusus untuk medepleger? Baik. Medepleger itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medepleger itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medepleger bagi si B, sedangkan si B adalah medepleger bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka, bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang, yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medepleger atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, ya, itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleger. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.